Salam Independen. Halo Indie Lovers, welcome back to my channel. Kembali lagi di Lula Studio, sebuah channel yang memiliki serial komedi fantasi Jawa yang tayang setiap ada waktu. Oke. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang gimana sih caranya bikin KFJ atau syuting KFJ. Karena banyak sekali DM yang masuk dan menanyakan hal tersebut. Gimana cara syutingnya dan alat apa aja yang kita pakai. So, jangan kemana-mana, pokoknya ikutin terus sampai selesai. Nah, untuk jenis kamera yang aku gunakan di sini ada mirrorless Sony Alpha 7. Ini yang keluaran pertama ya, jadi jadul banget. Jadi untuk resolusinya di sini masih Full HD, jadi belum bisa 4K. Tapi untuk kebutuhan YouTube udah cukup lah. Kemudian di sini saya menggunakan lensa Canon. Di sini saya menggunakan converter. Kenapa Canon? Karena budgetnya lebih murah. Kalau kita pakai lensa Sony, hitungannya lebih mahal ya, apalagi yang seri G. Kemudian di depan sini saya pasangin filter, ini ND variable. Ini kalau nggak salah mereknya ini Vodka, ya murah meriah. Ini untuk mereduce cahaya karena saya sering memakai S-Log untuk settingan di kamera. Nah, kemudian di sini ada mic. Di sini saya pakai Rode. Ini sebenarnya kebutuhannya untuk mensinkronisasikan antara audio kamera dan audio dari boom mic. Nah, jadi sebenarnya kalau pakai audio langsung dari kamera bisa sih, cuman kadang ini juga bisa buat backup ketika di tengah-tengah kita mengalami trouble saat take audio di boom, karena waktu syuting nggak ada yang monitor. Jadi di sini kadang bisa menjadi backup, dan ini kalau untuk ambien suasana sekitar masih lumayan. Dan di sini saya memakai monitor untuk memudahkan preview, cek fokus segala macam. Dan kalau tripodnya saya pakai yang simple tripod, jadi ini kalau dipindah-pindah sangat mudah dan gampang. Nah, ini yang nempel di sini, ini adalah baterai eksternal. Ini sebenarnya saya pakai istilahnya apa ya, konverter dari baterai NP970 ini kalau nggak salah serinya, untuk masuk ke kamera. Jadi modelnya seperti ini. Mau nembe badhe kesah. Nah, terus kapan oleh? Ya nggih mengke. Mancing iwak ra oleh, mancing cewek ya ra oleh. Selain menjadi pemain di KFJ, saya juga membantu untuk mengambil gambar. Selain menjadi pemain di KFJ, saya juga membantu untuk melakukan proses pengambilan gambar dalam hal tata suara. Saya juga membantu dalam proses pengambilan suara. Mic yang kita gunakan adalah berjenis kondensor, artinya dia membutuhkan suplai listrik dari alat perekam suara. Terus dia bermerek Sennheiser MKH 416 P48. Nah, boom mic ini bisa hidup karena dia disuplai Jenis perekam suara yang kita gunakan adalah Zoom H6. Dia memiliki 6 colokan, sebenarnya ini ada eksternal lagi bisa. Tapi di dalam KFJ ini kita cukup menggunakan satu. Jadi besok kalau KFJ butuh clip on sebenarnya bisa dipakai seperti ini. Tapi sekarang kita hanya cukup butuh satu. Di sini ada power bank. Sebenarnya ini adalah pengganti baterai alkalin yang di sini A2. Di sini lebih irit jika menggunakan power bank karena di dalam teknis Zoom H6 ini listriknya nyerotnya cepat kalau pakai alkalin. Jadi kita pakai power bank, solusinya irit dan bisa bertahan lama. Nah, kita pasang boom di leg stand ini sebenarnya pengganti orang. Biasanya kalau kita syuting formal akan ada boomer sendiri yang itu memegang mic dan memegang stick. Nah, kalau ini di KFJ kita menggunakan leg stand untuk memegangi boom mic karena kita kekurangan kru. Jadi di KFJ itu cukup 3 orang aja udah bisa syuting. Yang satu ngurusi di belakang layar, yang 2 main.
kanan. Malah dibalik. balik kanan ini. Nah, dados ya. Oke. Langsung buat coba-coba. Jadi di KFJ ini kita menggunakan satu kamera, kita tekniknya mengulang adegan. Misalnya pertama kita ambil master, selanjutnya kita ulang adegan lagi untuk ngambil close up. Kalau kita masih membutuhkan detail adegannya lagi, kita mengulang adegan lagi. Sebenarnya lebih efektif kita menggunakan 2 bahkan sampai 3 kamera, itu lebih efektif. Jadi adegan sekali main kita sudah langsung memiliki beberapa shot size. Jadi misalnya kita pakai 3 kamera tuh kita sudah memiliki full shot. Kita memiliki close up pemain 1, yang kamera 1 memiliki close up ke pemain kedua. Untuk saat ini dan sampai sekarang di KFJ selalu menggunakan 1 kamera. Ya doakan saja untuk kedepannya semoga bisa upgrade menggunakan lebih dari 1 kamera supaya untuk syuting KFJ-nya waktunya lebih efektif. Mikir sih dah. Ketan. Nyisik dulu, nyisik yang benar. Serius, sip, and action. Selain bermain di KFJ, saya juga sering bantu-bantu di bagian kreatifnya sama teman-teman yang lain. Jadi kayak kita membuat untuk ide-idenya, terus kalau di lokasi pada saat reading, terus nyari-nyari punchline, di mana sih titik komedinya, titik lucunya. Dan juga karena keterbatasan tim, keterbatasan orang, ya kalau di lokasi atau di set, ya kadang kita set-set alat gitu, bantu-bantu kayak ini reflektor gitu, bantu untuk penerangan atau pencahayaan. Terus juga ngopret, ngerek untuk sound. Jadi kita ganti-gantian gitu, kerjasama lah, kerja tim untuk hasilin yang terbaik tapi dengan tim yang sedikit. Sampai dia lungguh terus kemeh ngomong rada ewa. Ngetake mangarep sik apa-apa. Jadi ana emosi sing dimainkan. Bukan hanya melodi yang dimainkan. Oke. Jadi di KFJ ini kita biasanya menggunakan skrip. Tapi tidak jarang juga kita selalu on the spot. Jadi kita datang ke lokasi terus kita baru membuat cerita. Radio, kowe wis mangan durung? Urung. Lah, durung padang iki. Oh ya awak dhewe. Pep. Waduh. Keong, gopo? Nah, mangke badhe didamel sate. Oh, mengko to. Saiki nyang ndi? Oke. Kita biasanya kehabisan waktu untuk membuat cerita di lokasi. Tapi untuk mensiasati itu kita biasanya buat skrip. Jadi saya nulis dulu apa yang mau kita ceritakan, dialognya apa. Meskipun secara skrip ini bukan skrip SOP yang pada umumnya ya. Ini cuman guide versiku sendiri. Nah, di skrip ini baru kita bagikan ke pemain, Febri, Agi, Mbah Mirkun. Kalau Mbah Mirkun nggak bisa, kita cuman biasanya bertiga. Di skrip ini biasanya kita melakukan reading dulu untuk menghafal dialog apa yang kita omongin, gimana ekspresi yang kita terapkan, komedinya di mana, punchline yang mau kita munculkan itu seperti apa. Biasanya kita latihan dulu. Jadi kita tidak terpaku dengan lokasinya harus ini, tapi kita mengikuti skrip aja. Misalnya di sebuah tempat, berarti bebas, itu bisa di kebun, di belakang rumah atau di pinggir jalan. Tapi kalau misalnya lokasi khusus, misalnya ada beberapa yang sudah nonton KFJ itu ada lokasi warung, ada lokasi rumah, itu ya kita mau nggak mau harus memakai lokasi itu karena itu mendukung untuk cerita. Kalau pedesnya tujuan po? Yo. Ini. Oke, sip, yuk. Ya dereng ngangsal to, Mbah. Wong niki wis nembe kesah. Kapan oleh? Terus kapan oleh? Salam independen.